infak terbaik. Jenengan punya uang untuk foya-foya saja gak iman, masa untuk membantu saudara-saudari kita di Baitul Maqdis nek warna biru ngono ketok akeh banget. Tapi jenengan bawa warna biru ke mall ora wani. Kenapa? Warna biru, warna merah jenengan hanya bawa satu, datang ke mall kuwi mung ketok sithik banget. Sehingga tidak berani. Tapi begitu untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis ketok akeh banget. Wah abangi eman-eman, padahal jenengan sing duwe abang liyane akeh. Birui eman-eman, padahal jenengan masih punya biru akeh. Ning kok ya goleke abu-abu. Goleke sing ijo, malah goleke sing bunder. Kok ya kebangetan men. Padahal Allah sudah titipkan kemampuan ekonomi kepada panjenengan. Dulu Nabi kita pernah bersabda Bapak Ibu, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham pahala kebaikannya bisa mengalahkan sedekah yang 100.000 dirham. Kalau secara zahir harusnya banyak yang 100.000 dirham atau yang 1 dirham. Yang 100.000 dirham itu kan menurut kita. Tapi menurut Rasulullah, beliau pernah bersabda, 1 dirham bisa punya potensi pahalanya di sisi Allah mengalahkan yang sedekah 100.000 dirham. Kenapa? Para sahabat ketika mendengar itu ya bertanya-tanya kok bisa. Maka jawab Nabi, kana lirrajuli dirhamani fatasaddaqa bi ahadihima. Adalah seseorang punya harta hanya 2 dirham. Kemudian dia ambil 1 dirham untuk kebutuhan diri dan keluarga. Yang 1 dirham dia sedekahkan untuk meringankan beban penderitaan saudaranya. Kemudian ada orang lain, fadzahaba rajulun ila urdi malihi. Ada seseorang yang punya harta yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian dia datang pada hartanya itu, fa'akhadha mi'ata alfi dirhamin. Kemudian dia ambil 100.000 dirham, fatasaddaqa biha. Kemudian dia sedekahkan itu. Kalau kita masih bingung, gambarannya seperti ini. Ada orang hanya punya 2 dirham, tapi dia ambil secukupnya untuk kebutuhan hidup diri dan keluarganya, 1 dirham. Masih sisa 1 dirham. 1 dirham dia ambil, dia sedekahkan. Itu kira-kira terasa betul apa tidak pada diri seseorang itu? Orang hanya punya 100.000. Dia ambil secukupnya untuk kebutuhan diri dan keluarga, misal 50.000. Sisa 50.000 dia infakkan ke Baitul Maqdis sana. Itu kira-kira dia akan, hatinya itu akan bergejolak atau tidak? Kroso tenan apa ora? Akan terasa. Beda dengan orang yang diberi, dititipi kekayaan Allah ratusan juta, bahkan miliaran, tetapi dia infake mung 1.000.
Kuwi ngitik-ngitike ora gitu. Jenengan punya 100 juta dari Allah. Kemudian untuk infak ke Baitul Maqdis jenengan ambil hanya 100.000. Maka sedekah jenengan yang 100.000 ini kalah dengan sedekah orang yang 50.000 padahal dia hanya punya 100.000. Pahala kebaikannya 100.000 yang jenengan sedekahkan itu kalah dengan 50.000 yang disedekahkan oleh orang yang hanya punya 100.000. Kenapa? Kalau jenengan hanya 100.000 padahal punya ratusan juta dari Allah atau miliaran, masih punya sifat bakhil. Ben tetep dihitung sedekah wis 100.000 wis. Apa 500.000 wis. Padahal harta jenengan bertumpuk miliaran, 10 miliar, 20 miliar. Masa mung 500.000? Masa mung 1 juta? Istaftu qulubakum, tanyakan nurani jenengan masing-masing. Jenengan punya harta ratusan juta, miliaran, itu karena kepinteran jenengan atau karena dititipi oleh Allah? Jelas dititipi oleh Allah. Titipan Allah itu semakin meningkat, jangan gaya hidupnya yang meningkat. Kalau gaya hidup meningkat, sombong nanti kalau tidak hati-hati. Yang meningkat itu gaya infaknya, gaya sedekahnya, begitu. Semakin meningkat Allah titipkan harta jenengan, gaya infak, gaya sedekah yang harus lebih meningkat. Kenapa? Karena itu menjadi tabungan akhirat jenengan sendiri, bukan untuk yang lain. Itu harta panjenengan yang sesungguhnya di sisi Allah. Punya 500 juta, infak Baitul Maqdis mau 150.000. Kuwi ngitik-ngitike ora. Mosok kalah sama orang yang hanya punya 100.000, dia ambil 50.000 untuk kemudian diinfakkan ke Baitul Maqdis. Jelas di sisi Allah pahala kebaikannya mengalahkan yang sedekah 100.000 atau 1 juta, padahal kekayaannya bertumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk itu berarti oke banget gitu loh. Ini hanya ambil 100.000, hanya ambil 1 juta, padahal Allah titipi miliaran. Maka kalah dengan sedekah yang 50.000 yang hanya dimiliki oleh seseorang yang punya 100.000, tetapi yang 50.000 dia sedekahkan, yang 50.000 untuk kebutuhan hidup diri dan keluarga. Maka benar sabda Nabi kita, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Sedekah 1 dirham bisa mengalahkan kebaikan sedekah 100.000 dirham. Sebabnya apa? Alasannya ya tadi yang sudah kita jelaskan tadi. Maka Bapak Ibu tidak perlu dan jangan husnudon pada Zionis laknatullah, karena mereka telah membantai saudara-saudari muslim kita. Gak ada tempat untuk kita husnudon kepada musuh-musuh Allah, kecuali kalau mereka tidak memerangi saudara-saudari kita, maka kita boleh husnudon dan harus dan berlaku adil. Tapi apa yang dipertontonkan sudah perbuatan biadab, perbuatan yang sangat keji. Maka jangan sampai keluarga besar MTA berhusnudon pada Israel Zionis laknatullah. Terus doakan saudara-saudari kita yang di Baitul Maqdis tanpa lelah, tanpa letih. Terus kirimkan infak yang terbaik.
Ya, ada lagi. Mohon izin mendahului ulang untuk takziah dari rombongan kajian Sabang Kalijambe 3. Ini karena Bapak Mariman Kalijambe 3 meninggal dunia. Ditunggu Bapak Zuhri, Ketua Cabang Kalijambe 3 di Pos Satpam. Nggih, boleh, monggo. Berikutnya pertanyaan dari brosur halaman 3 pada surat Al-Hujurat ayat 6. Bentar, semua Kalijambe 3, monggo. Yang dari Kalijambe 3, monggo semuanya takziah. Ya, ada lagi. Halaman 3 Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Pertanyaan, bagaimana mengetahui bahwa yang membawa berita itu orang fasik, Ustaz? Dan ciri-ciri orang fasik itu yang seperti apa? Bagaimana cara mengetahuinya? Ya dari isi beritanya. Kalau isi beritanya mengandung kebohongan, mengandung fitnah, maka si pembawa berita itu punya sifat kefasikan. Ciri orang fasik itu salah satunya dia suka menyebarkan berita bohong, berita fitnah. Meski dia ngaku beragama Islam, tetapi kalau hobinya menyebarkan berita bohong, berita fitnah, maka di dalam dirinya ada sifat kefasikan. Karena fasik itu, makna fasik, fajir, kharij an tariqil haqqi wassalah. Pendurhaka yang senantiasa keluar dari jalan kebenaran dan kebajikan. Itu makna fasik. Salah satunya menyebarkan berita bohong, berita fitnah. Saat ada orang menyebarkan berita bohong, berita fitnah, maka saat itu dia sedang keluar dari jalan kebenaran dan jalan kebajikan. Maka dia seorang fajir. Fajir itu fasik, seorang yang fasik, pendurhaka, tukang berbuat maksiat. Pelaku maksiat ini berarti keluar dari jalan kebenaran, berarti keluar dari jalan kebajikan. Itu makna fasik. Cara mengetahui ya dari konten, dari isi beritanya. Kalau ternyata mengandung unsur atau isinya bohong dan fitnah, maka orang yang menyampaikan berita itu kepada kita, dia punya sifat kefasikan. Nah, ciri orang fasik suka menyebarkan berita fitnah, berita bohong, suka bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, suka menyimpang dari jalan kebenaran dan jalan kebajikan. Itu ciri orang yang fasik. Atau dalam definisi lain, fasik itu al-fajir alladzi la yatawarra'u 'an irtikabil mubiqat wal ma'asi. Seorang pendurhaka, pelaku kemaksiatan
alladzi la yatawarra'u, yang tidak punya sikap warak, sikap kehati-hatian, sikap untuk meninggalkan anirtikabil mubiqat wal ma'asi. Yang tidak berhati-hati dalam menjalankan atau dalam meninggalkan perbuatan dosa besar maupun kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Jadi dia tidak berhati-hati sehingga terjerumus dalam perbuatan mubiqat, dosa-dosa besar dan juga kemaksiatan-kemaksiatan, termasuk menyebarkan atau memberi informasi palsu, jadi saksi palsu, beritanya bohong, beritanya fitnah. Itu ciri-ciri kefasikan seseorang. Maka meski Bapak Ibu rajin ngaji, kalau sukanya memberi berita bohong dan fitnah, maka ada sifat kefasikan pada diri Bapak Ibu. Naudzubillah wal'iyadzubillah. Ya, ada lagi. Halaman 3, hadis riwayat Muslim. Anin Nu'man bin Bashirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Mohon dijelaskan perbedaan makna antara tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, karena terjemahannya ini hampir sama, yakni berkasih sayang, cinta mencintai serta memadu kasih. Pertanyaan tentang perbedaan bahasa. Tawaddihim itu satu akar dengan mawaddah. Mawaddah itu perasaan saling mencintai sehingga tidak punya niatan sedikit pun untuk berbuat tidak baik pada seseorang yang dia cintai. Maka tujuan pernikahan itu kan di Ar-Rum ayat 21 itu salah satunya wa ja'ala bainakum mawaddah. Jadi suami istri yang benar-benar saling mencintai sudah mencapai level mawaddah, bukan hanya mahabbah, tapi sudah mencapai level mawaddah. Maka sang suami sedikit pun tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk menyakiti istrinya, untuk membohongi istrinya, itu tidak pernah terlintas. Untuk mencaci istrinya, misu-misui istrinya, itu tidak pernah terlintas. Apalagi sampai memukuli istri, sangat jauh dari bayangannya, dari benaknya. Kenapa? Karena dia sudah sampai level mawaddah. Maka ketika suami dekat dengan istri, itu sakinah, tenang, karena tidak ada dalam benaknya untuk menyakiti istri sedikit pun. Begitu pula sebaliknya. Istri yang sudah mencintai suaminya sampai level mawaddah, istrinya tidak pernah sedikit pun terlintas dalam benak untuk menyakiti. Banyak orang di luar Islam yang mencintai pasangannya levelnya sudah sampai mawaddah. Yang baru berlalu beberapa waktu lalu itu loh, seorang istri yang terjerat perilaku pembunuhan dihukum
suaminya tidak menginginkan keburukan bagi istrinya, maka suaminya menjadi tameng bagi istrinya. Diputuskan, sudah dihukum mati, tapi ora sida. Sudah digedok palu, suami ini dihukum mati, tetapi sekarang ora sida hukum mati. Itu orang di luar Islam, tetapi bisa mawaddah, bisa mempraktekkan apa yang menjadi ajaran Islam. Namun tidak jarang orang Islam yang ngaku Islam, ya, oknum orang Islam yang tidak bisa menerapkan mawaddah kepada istri atau suaminya atau saudara muslim yang lain. Maka fitarwadihim di sini itu rasa saling mencintai sesama muslim, sesama mukmin, sehingga mukmin yang satu tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk menyakiti, untuk menimpakan keburukan, untuk menjatuhkan kehormatan mukmin lainnya. Terlintas dalam benaknya, terlintas dalam niatnya saja tidak pernah itu. Apalagi sampai berbuat menyakiti, mendolimi, membohongi, memfitnah. Tidak mungkin itu dilakukan seorang mukmin, karena punya niat untuk menimpakan madarat pada mukmin lain saja, tidak pernah ada niat itu dalam hatinya. Itu makna mawaddah. Kalau rahmah itu berkasih sayang. Kalau kasratul rahmah jadinya rauf. Kasih sayang yang melimpah terus tercurahkan tanpa pernah menyakiti, maka meningkat levelnya menjadi rauf. Maka Allah itu raufur rahim. Allah itu maha penyantun, maha penyayang. Kalau kita terus memberikan kasih sayang pada muslim yang lain, kita disakiti tapi balas dengan kebaikan, terus menyayangi, diputus tali silaturahim, kita menyambung, maka itu namanya rahim. Kan Bapak Ibu kenal namanya silaturahim. Maka fitarahumihim itu satu akar juga dengan ar-rahim. Ar-rahim itu silaturahim, jalinan kasih sayang, jalinan persaudaraan yang tidak pernah terputus oleh sebab apapun juga. Itu namanya ar-rahim. Ibaratnya persaudaraan itu berasal dari rahim yang sama, kan silaturahim. Ar-rahim itu salah satu maknanya rahim. Maka dimaknai jalinan kasih sayang yang tidak pernah terputus oleh sebab apapun juga. Meski dalam muamalah yaumiyah, meski dalam persaudaraan sehari-hari, itu seringkali ada masalah. Tetapi apapun masalahnya, islah solusinya, sehingga tidak terputus persaudaraan sesama muslim oleh sebab apapun juga. Apa meneh mung beda hanya gara-gara beda partai politik. Lah kok remeh-temeh men sampai memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang hanya gara-gara sebabnya beda pilihan partai politiknya. Lah kok iman-iman men urip ning donya mung gara-gara
beda partai politik, beda pandangan politik, sampai memutuskan hubungan kasih sayang dengan saudara muslim yang lain, sampai jutaan, sampai olok-olokan, sampai fitnah-fitnahan, sampai saling menyebar aib satu dengan yang lain. Hubungan kasih sayang yang tidak akan pernah terputus oleh sebab apapun juga. Maka kalau kasratur rahim, kasratur rahmah, nanti dia akan meningkat menjadi rauf. Diputus hubungan, dia menyambung. Disakiti, dia memaafkan. Didolimi, dia memaafkan. Ada orang yang mengharamkan untuk memberi sesuatu, dia memberi. Maka terus dia balas dengan kasih sayang, dengan kasih sayang, dengan kasih sayang. Dan terus dia doakan. Maka itu berarti banyak berkasih sayang. Kalau tadi mawaddah, itu rasa mencintai saudara muslimnya, saudara mukminnya, sehingga tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benak untuk menimpakan madarat, untuk menimpakan keburukan. Kalau tarohum itu jalinan kasih sayang sesama muslim, sesama mukmin yang tidak akan terputus oleh sebab apapun juga, selama sebab itu berada dalam kebaikan. Maksud sebab itu berada dalam kebaikan selama dia tidak memusuhi kita karena Islam kita, maka terus kita jalin silaturahim. Apalagi ini juga orang Islam. Dia sholat, kita bersaudara. Dia sholat, dia saudara saya saudaranya dia. Dalam muamalah sehari-hari ada perselisihan, ada permasalahan, itu tidak menjadikan dendam. Kenapa? Baik kita maupun dia itu sama punya semangat untuk islah. Ini antara mawaddah, tarohum, ta'atuf itu ya, itu berlaku lemah lembut. Bisa dimaknai perbuatan lemah lembut satu mukmin dengan mukmin yang lain, saling menyambung, berlemah lembut. Di situ diartikan memadu kasih, berarti saling menyambung, saling berlaku lemah lembut. Ini hati-hati ya, jangan ditelan mentah-mentah. Kopeh moco artine memadu kasih, terus memadu kasih yang tidak dibenarkan oleh syariat. Terus pacaran, dalam arti ini lo dalile memadu kasih, saling berhubungan dengan penuh kelembutan. Bukan itu maksudnya. Kalau pacaran, selingkuh, itu laisa minal Islam. Itu perbuatan terlarang, itu perbuatan haram, perbuatan ahli neraka. Yang dimaksud ta'atuf di sini hubungan persaudaraan sesama muslim yang saling mengikat dan semuanya punya perasaan lemah lembut. Jadi hubungan yang terbangun atas dasar kelemah lembutan. Maka tidak ada ceritanya. Ketersambungan persaudaraan sesama mukmin kok yang satu dengan yang lain kalau bicara isinya caci maki itu tidak ada.
Yang satu marah dilampiaskan kepada mukmin lainnya, itu tidak ada. Sini marah pada saudara mukminnya, sini menahan diri. Yang sana tahu saudara mukminnya marah, dia memaafkan. Itu jalinan kelemah lembutan, ketersambungan atas dasar kelemah lembutan. Laksana seseorang yang memadu kasih penuh dengan rasa mawaddah, penuh dengan rasa rahmah, cinta dan kasih sayang. Ya, ada lagi di halaman 8 surat Al-A'raf ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Terkait dengan rasa dendam, apakah dendam ini dihilangkan oleh Allah di surga nanti, ataukah dicabut Allah saat di dunia, Ustaz? Kemudian bagaimana caranya agar Allah menghilangkan rasa dendam kita di dunia? Itu sudah berlaku sejak di dunia. Maka salah satu ciri calon-calon penghuni surga, ahli surga, itu tidak punya sifat pendendam. Kalau kita masih punya sifat pendendam, maka belum masuk kriteria penghuni surga. Karena salah satu syarat yang Allah sebutkan, yang Allah tetapkan bagi penghuni-penghuni surganya, yaitu tidak adanya rasa dendam. Begitu ada dendam, dia terus berusaha untuk menghilangkan, tidak memperturutkan perasaan, bisikan dendam yang ada dalam hati. Jadi di ayat ini memang Allah beritakan ciri penghuni surga besok. Namun ciri yang Allah beritakan di sini itu sudah bisa dirasakan sejak di dunia. Maka tidak ada ceritanya, Bapak Ibu. Orang yang meniti jalan ke arah surga, di satu sisi, kok di sisi lain dia jadi pendendam, tidak akan ketemu. Di dunia, tengah berusaha meniti jalan menuju surga, pasti dia tidak punya sifat pendendam. Kenapa? Karena dia akan lawan habis-habisan perasaan itu. Tidak ada ceritanya. Orang meniti jalan ke surga di satu sisi, di sisi lain dia juga mendendam. Tidak mungkin. Jadi ciri atau sifat penghuni surga itu sudah sejak di dunia ini bisa dirasakan. Bukan berarti kita menilai orang lain, tapi kita menilai diri sendiri. Kalau ternyata kita masih punya sifat pendendam, nek anyel karo wong, nganti mati, nganti dibawa mati,
tidak bisa wal'afina 'anin nas, tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau benci pada seseorang nganti kepati-pati, ngantek digawa mati, maka hati-hati, ada salah satu ciri penghuni surga yang belum bisa kita penuhi. Kenapa? Karena membawa ghil sampai mati. Bagaimana mungkin kita sampai di hadapan Allah masih membawa ghil, dendam pada saudara muslim, saudara mukmin kita? Kita tinggalkan dunia dengan membawa ghil. Terus kita berjumpa kepada Allah. Apa yang akan kita jawab? Apa hujah kita? Sedangkan Allah beri ketetapan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allah ajarkan, Allah perintahkan kepada kita untuk terus memohon kepada Allah. Salah satu permohonannya, ya Allah, jangan engkau jadikan di hati hamba ini ghil kepada saudara mukmin hamba. Itu ciri penghuni surga. Meski fisiknya tidak bertemu, meski sedang ada masalah, tetapi dia terus mendoakan kebaikan antara yang satu dengan yang lain. Meski sedang ada permasalahan, meski fisik tidak sedang bertemu seperti saat ini, namun dia terus saling mendoakan kebaikan antara satu dengan yang lain. Itu salah satu metode, cara dari Allah untuk menghilangkan ghil, menghilangkan dendam, yaitu saling mendoakan kebaikan dan saling memaafkan. Itu cara yang Allah tunjukkan. Tinggal kita mau mengambil tawaran dari Allah, petunjuk dari Allah dan Rasul atau tidak, kan begitu. Maka ketiadanya dendam ini harus diusahakan sejak di dunia. Karena penghuni surga tidak ada satupun yang punya sifat pendendam. Manusia tidak mungkin langsung ujuk-ujuk ke surga. Surga itu diusahakan sejak kita di dunia. Salah satu kriteria penghuni surga, dia bukan pendendam. Maka dia akan berusaha sejak di dunia untuk menjauhkan diri dari sifat pendendam. Jadi bukan ujuk-ujuk, alah rapopo ning donya jadi pendendam sik, witekna nek ora dendam, hati saya tidak puas, hati saya masih terasa sakit. Toh nanti kalau di surga langsung dicabut oleh Allah sifat dendam itu. Bukan begitu maknanya. Wa naza'na di sini kami cabut ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut rasa dendam, ghil yang ada di dada-dada mereka, ikhwana, sehingga mereka seperti atau punya perasaan saling menjaga persaudaraan. Itu berlaku sejak di dunia. Bukan ujuk-ujuk di surga, oh ini penghuni surga, dhisik ning dunya dia menjadi pendendam, wes tak hilangkan rasa dendamnya, bukan begitu. Itu maksudnya kalau di dunia hubungan sesama mukmin itu sudah kosong, jauh dari saling mendendam, maka ini akan bersama sampai surganya Allah, tetap
jauh dari sifat dendam. Kalau sudah di dunia, hubungan sesama mukmin itu tidak ada perasaan saling dendam, di dunia sudah begitu, maka mereka, persaudaraan mereka ini akan terus bersama sampai surganya Allah. Maka di surganya Allah pun tidak punya sifat dendam. Kenapa? Karena sifat dendam sudah tidak ada sejak mereka hidup di dunia. Ya, ada lagi? Berkaitan menyebarkan berita, yang mana berita yang disampaikan berkaitan kesesatan dan penyimpangan syariat agama yang dilakukan oleh suatu kelompok yang mengatasnamakan Quran hadis jamaah. Begitu banyak syariat-syariat agama yang mereka rusak atau ingkari, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagai contoh penyimpangan dari kelompok ini: 1. Islam baru sah apabila sudah masuk dalam jamaahnya dan berbaiat dengan pimpinannya atau amirnya, meskipun kita sudah melaksanakan 5 rukun Islam, sehingga mereka menghukumi orang Islam di luar jamaahnya adalah kafir. Maka orang yang baru masuk di jamaahnya dihukumi sebagai mu'allaf, sedang orang yang keluar atau hijrah dari kelompok ini dihukumi murtad. Dan yang paling fatal, kelompok ini menganggap dan meyakini jamaahnya dan imamnya atau amirnya sebagai jalan tunggal masuk surga. Pertanyaannya, 1. Dengan menyebarkan berita atau informasi tentang kesesatan suatu kelompok yang mana tujuannya untuk menegakkan agama Allah, agama Islam yang hak, selain itu supaya saudara-saudara muslim yang lain yang ingin lebih mendalami agama Islam tidak terjerumus dalam kelompok ini, karena saat ini orang tua dan kakak saya telah terjerumus dalam kelompok ini. Yang demikian itu apakah termasuk berdosa, Ustaz? Witenan apa ora? Saudara tahu itu dari mana? Dari orang tua dan kakak yang tadi ikut kelompok itu. Kalau betul loh ya apa yang panjenengan sampaikan, kalau betul, kita katakan kalau betul apa yang jenengan sampaikan, pertanyaan saya, jenengan sudah berusaha memberi nasihat atau belum? Karena kalau betul yang jenengan sampaikan, orang di luar kelompok itu dihukumi kafir atau murtad atau sifat-sifat negatif lainnya, sesat dan lain sebagainya. Ini kan nama lain dari membanggakan golongannya sendiri-sendiri. Itu sudah perbuatan musyrik. Lah kalau memang betul yang jenengan sampaikan, maka bentengi diri ini dan keluarga kita serta masyarakat kita biar tidak terjerumus pada perbuatan musyrik dengan cara menganggap kelompoknya yang paling benar, kelompoknya yang akan masuk surga. Orang Islam di luar kelompoknya dianggap sesat, dianggap kafir, murtad, sehingga tidak layak untuk masuk surga, tempatnya di neraka. Ini satu keyakinan